Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar bagi kita untuk merawat burung anis kembang kesayangan kita. Nah, di konten kali ini saya akan menyampaikan manfaat kerodong untuk merawat burung anis kembang kesayangan kita, mulai dari trotol sampai untuk yang ke lomba. Nah, sebetulnya teman-teman akan bertanya ini ya, sebetulnya fungsi atau manfaat pengkerodongan itu apa untuk burung anis kembang? Kemudian sebaiknya burung anis kembang saya ini diablak atau difus kerodong. Nah, di video kali ini akan saya bahas satu persatu. Jadi manfaat kerodong sebetulnya adalah untuk membentuk atau menciptakan kualitas istirahat yang terbaik untuk burung anis kembang kesayangan kita. Memang di alam burung anis kembang tidak memerlukan kerodong, karena untuk dia beristirahat dia bisa mencari tempat yang aman dan nyaman. Dari apa? Dari serangan predator, dari cuaca yang ekstrim seperti itu. Nah, untuk yang dipelihara di rumah, kerodong juga mempunyai fungsi yang sama, yaitu melindungi burung pada saat dia beristirahat ya. Jadi istirahatnya ini bisa siang hari, bisa di malam hari. Nah, untuk yang malam hari terutama sekarang pada saat sudah musim penghujan, ini banyak serangga-serangga yang tidak kita undang datang ke rumah kita, mulai dari laron, nyamuk, sampai yang berbahaya itu seperti walang sangit atau kelaper. Nah, ini bisa merenggut nyawa burung anis kembang ini karena racunnya tadi. Nah, untuk mengamankan investasi kita, yaitu peliharaan kita burung anis kembang, maka saran saya di cuaca yang lagi musim hujan seperti ini, gunakan kerodong di malam hari. Nah, teman-teman harus bijaksana menggunakan kerodong. Pertama, pilih warna yang tepat. Kemudian pilih bahan yang tepat, seperti itu. Mengapa? Ketika pemilihan bahan dan warna tidak tepat, burung anis kembang kita bisa merasa stres, bukannya merasa nyaman di dalam kerodong. Karena mengingat rumah kita tidak semuanya mungkin dekat pada saat posisi kita naruh burung itu loh. Kan tidak semuanya dekat dengan lampu, mungkin ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, untuk burung-burung yang baru kita latih menggunakan kerodong, teman-teman bisa memilih warna-warna yang terang ya, yang bisa tembus cahaya. Jadi bahannya itu tidak terlalu tebal. Sebagaimana beredar di pasaran kan ada bahan yang kalau zaman dulu itu ini bahan dari kain drill ya, kain drill seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bahan drill ini bagus menurut saya karena dia tidak tembus pandang, tapi cahaya bisa masuk. Nah, untuk menambah cahaya yang masuk, teman-teman bisa memilih warna yang terang seperti itu. Nah, bagi yang pada masa-masa ini adalah masa-masa untuk pemasteran, ini bahan drill ini sangat bagus. Cuman sekarang sudah mungkin agak sulit mencarinya seperti itu. Kemudian yang lagi banyak sekarang dipakai ini adalah bahan kaos ya, ini bahan kaos. Nah, ini bisa melar ini bahannya. Nah, bahan kaos ini juga bagus ya. Ketebalannya bermacam-macam, semakin mahal semakin tebal seperti itu. Nah, teman-teman bisa pilih warna dan ketebalan yang tidak membuat burung itu menjadi takut, tapi merasa nyaman di dalam kerodong ya. Karena ada burung yang ketika di kerodong dia benar-benar total istirahat, artinya dia tidak berkicau sama sekali. Kalau dibuka kerodongnya baru dia berkicau seperti itu. Tapi juga ada burung anis kembang yang diberi kerodong warna gelap, dia diem istirahat, tapi dia tidak makan gitu loh ya. Jadi kalau kita beri jangkrik atau cacing itu utuh, kita kasih 3 gitu ya utuh, baru kalau kerodongnya dibuka itu baru dimakan. Nah, untuk anis kembang yang model seperti ini, saran saya pilih bahan, kalau misalkan pakai bahan kaos, pilih yang warna terang, yang cahayanya bisa masuk. Atau teman-teman jika di rumahnya memungkinkan dekat dengan lampu, ya bisa didekatkan seperti itu. Jadi
teman-teman harus bijaksananya di situ. Jadi harus paham karakter burungnya masing-masing gitu ya. Kemudian dicek juga kotorannya. Karena untuk burung anis kembang yang mengalami stres di dalam sangkar yang dikerodong, itu tidak semuanya gerabakan, teman-teman. Gitu ya. Dia stres tuh bisa aja di dalam kerodong tuh mangap paruhnya seperti itu. Tidak mau makan, terus kemudian bentuk kotorannya besar-besar. Nah, ini perlu dicek juga, jangan sampai itu terjadi pada burung anis kembang kesayangan kita. Nah, sekarang juga ada kerodong yang double layer. Jadi warna luarnya seperti ini, warna dalamnya ada furingnya. Ini furingnya yang beredar di pasar ini ada dua macam, putih sama yang warna gelap atau warna hitam. Jadi ini kerodong ini menurut saya sebuah inovasi untuk tadi menjadi solusi bagi burung anis kembang ya, yang inginnya itu dia tidak bisa melihat keluar, tapi di dalam dia merasa terang ya, karena ini warnanya putih, efek warna putih, sehingga dia tetap bisa makan, bisa minum, terus kemudian bisa berkicau seperti itu tanpa merasa stres seperti itu. Nah, kerodong-kerodong jenis double layer ini ya, namanya ini double layer. Nah, ini bagus kalau dipakai, tapi harganya sekarang masih mahal, teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang punya masalah, burung anis kembang saya kalau saya kerodong dia nggak mau makan, nggak mau bunyi. Nah, solusinya bisa pakai yang model double layer ini. Nah, kembali kepada fungsi tadi. Jadi teman-teman bijaksanalah di dalam memilih warna dan bahan untuk pengkerodongan, karena nanti kalau istirahatnya, kualitas istirahatnya tidak bagus, maka burung juga tidak akan produktif, artinya dia tidak akan rajin berkicau. Sama seperti kita ya, manusia, ada yang menyukai kerja di ruangan yang ber-AC gitu ya, tapi ada juga yang menyukai kerja di lapangan, panas-panas, hujan-hujan gitu ya, bisa ngopi gitu ya. Kalau di dalam ruangan itu diawasi CCTV, diawasi oleh si bos, diawasi oleh teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita merasa nyaman dan produktif kerja di mana. Demikian juga untuk burung anis kembang gitu ya. Dia merasa nyaman dan produktif ketika kita menggunakan kerodong yang sesuai kebutuhan atau sesuai karakternya dia. Jadi teman-teman juga perlu uji coba, tidak harus mengikuti saya atau mengikuti teman-teman yang lain. Pakai kerodong yang itu loh, yang mahal itu, yang double layer gitu. Nah, belum tentu cocok. Jadi di dunia perawatan burung anis kembang tidak ada satu kunci atau yang mengunci, karena tidak ada yang absolut. Jadi semua kembali kepada chemistry kita dengan si anis kembang dalam merawat. Jadi paling tidak, karena kita tidak bisa bahasa burung ya, tapi burung bisa merasakan apa yang kita komunikasikan dengan si burung. Nah, itu tadi fungsi dan pemilihan bahan-bahan kerodong. Nah, kemudian untuk waktunya, bagi teman-teman yang punya burung anis kembang masih usia trotol sampai pastol atau yang muda hutan, yang masih giras, itu saran saya jangan dikerodong dulu, tapi biarkan dia beradaptasi dengan lingkungan rumah kita, mulai dari teras depan, di ruang tamu, sampai di ruang belakang. Biarkan dia beradaptasi sambil kita mencari tempat di mana dia paling nyaman, merasa bisa istirahat di dalam rumah kita. Baru nanti kita latih dengan kerodong yang warnanya terang dan tembus pandang seperti itu. Karena kalau kita salah memilih kerodong ya, yang warnanya gelap terus kemudian tebal, burung-burung anis kembang yang giras-giras ini, yang masih belum jinak, akan semakin giras dia di dalam kesehariannya nanti. Jadi usahakan diablak dulu. Nah, bagi yang sudah jinak, mapan, itu teman-teman bisa menggunakan kerodong ya. Usahakan teman-teman untuk yang burungnya sudah jinak, mapan, ini fokus kalau dia di usia trotol atau pastol, fokus untuk
pemasteran seperti itu. Nah, dalam pemasteran pun juga harus jeli gitu ya teman-teman. Jangan sampai burung yang di sampingnya itu banyak tingkah dan bisa dilihat. Nanti itu bisa mengurangi konsentrasi si anis kembang kita. Jadi dia nanti bisa meniru lagunya, suaranya, kicauannya, bisa meniru juga tingkah lakunya. Nah, jenis-jenis burung yang lincah itu kan ada ciblek, ada kolibri seperti itu. Saran saya gunakan kerodong aja yang berbahan tebal sehingga dia tidak bisa melihat pergerakan burung masternya seperti itu. Kemudian teman-teman juga pilih bahan yang adem ya kalau di musim kemarau yang panas. Nah, kalau untuk musim penghujan pilih bahan yang bahannya bisa menghangatkan burung anis kembang kesayangan kita. Nah, itu ketika masa trotol. Sekarang masa mutasi dan mabung. Ini juga kita membutuhkan kerodong karena apa? Ketika dia rontok bulu, ya bulunya kan bisa berserakan ya, apalagi kalau dia mengepak-ngepakkan sayap. Nah, ini bulu bisa berjatuhan kemana-mana. Nanti yang ngerol ini bukan burungnya tapi orang di rumah kita. Nah, saran saya gunakan kerodong yang bisa menghangatkan badannya untuk membantu menjaga birahinya agar tidak terlalu ngedrop seperti itu. Jadi teman-teman bisa pilih bahan yang tebal, terus warnanya juga gelap ya. Jadi benar-benar dia bisa istirahat pada saat dia melepaskan bulu tua dan memunculkan bulu-bulu barunya seperti itu. Yang penting teman-teman cek kotorannya supaya bisa dibersihkan paling tidak 3 hari atau 5 hari sekali. Kemudian cek makanan dan minumnya jangan sampai kehabisan seperti itu. Jadi itu tadi fungsi kerodong pada saat masa mabung. Nah, sekarang pada saat burung, burung saya ini masih ngeriwi aja kok enggak ngeplong-ngeplong ya. Burung saya ini masih ngeplong-ngeplong aja kok enggak ngerol-ngerol ya Ini apa perlu diablak, apa perlu di full kerodong. Nah teman-teman sebelum memutuskan diablak atau di kerodong, saya sarankan teman-teman untuk cek kotorannya dulu gitu ya. Untuk burung-burung yang kotorannya besar-besar berarti dia metabolismenya kan lambat ya teman-teman. Jadi proses menyerap makanan kemudian dirubah menjadi energi atau birahi ini berjalan lambat. Kalau seperti ini teman-teman bisa gunakan kerodong untuk membantu karena kondisi di dalam sangkar yang yang istilahnya hangat ini bisa membantu mempercepat laju metabolisme. Kalau di manusia tandanya metabolismenya berjalan lambat atau cepat itu ketika selesai makan, kalau berkeringat berarti metabolismenya cepat seperti itu. Tapi kalau habis makan ini tidak berkeringat malah tidur ngantuk ya itu berarti berjalan lambat seperti itu. Nanti efeknya pasti menjadi gemuk. Nah teman-teman juga begitu ketika melakukan pengkerodongan ya kan nggak tahu burung saya ini diablak sih atau enaknya di full kerodong. Nah teman-teman juga bisa cek kotorannya tadi. Jika kotorannya besar-besar ada di satu titik ya berarti burung di dalam sangkar yang dikerodong tadi kan tidak melakukan gerakan apapun, dia cenderung diem atau pasif ya. Nah kalau ini terus dibiarkan bisa memicu kegemukan seperti itu. Nah untuk yang sudah metabolismenya berjalan cepat, nah ini bisa diablak saja. Bagi saya sekaligus melatih burung ini untuk berani berkicau pada saat lingkungan di sekitarnya memperhatikan dia seperti itu. Jadi sekalian melatih mental untuk berani berkicau seperti itu. Namun kalau didekatkan dengan burung-burung lain atau burung-burung masteran, saran saya beda ruangan aja. Kalau ini masih masa trotol atau pastol ya beda ruangan, jadi tidak saling lihat tapi cukup bisa mendengarkan suaranya sayup-sayup seperti itu. Jadi meskipun tanpa dikerodong burung juga tetap bisa istirahat dan merekam lagu masteran dari burung-burung lain atau dari
alat-alat elektronik kita, misalkan HP atau MP3 ya seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau nggak dikerodong nanti Om nggak bisa mendengarkan suara masteran. Nah seperti solusinya sudah saya sampaikan seperti tadi. Nah kemudian untuk burung yang sulit ngerol ya, Om burung saya cuma ngeplong ngeriwi, ngeplongnya cuma pagi Om, terus jam 10 sudah ngeriwi, kapan ngerolnya Om? Nah ini teman-teman juga bisa menggunakan kerodong untuk membantu menstabilkan suhu badan si burung agar dia laju metabolismenya bisa berjalan cepat. Kalau laju metabolismenya bisa berjalan cepat, tentunya mudah birahi seperti yang diharapkan oleh teman-teman. Jadi ngerol itu adalah birahi puncak dari burung anis kembang yang kita rawat seperti itu. Jadi bisa full kerodong seperti itu ya. Itu saran saya untuk teman-teman yang mengalami kesulitan burungnya tidak kunjung ngerol. Kemudian ada juga teman-teman yang menyampaikan ke saya, Om, setelah saya kerodong itu loh Om, burung saya kok jadi ya Om, banyak tingkah Om ya. Terus kemudian cabut bulu Om. Nah seperti itu. Itu berarti dia kalau full kerodong tidak cocok, karena birahinya naik tentunya akan diikuti oleh kenaikan emosi. Nah kalau punya burung anis kembang yang seperti itu, saran saya diablak aja hariannya, malam baru dikerodong agar emosinya tidak memuncak ya, sehingga burung ini tingkahnya mapan, tidak loncat sana loncat sini ya, kemudian sampai cabut bulu seperti itu. Cabut bulu itu sebetulnya adalah peristiwa di mana dia merasa kepanasan gitu ya. Karena burung kan tidak berkeringat, sehingga dia mencabuti bulu agar pori-porinya terbuka, terus dia bisa melepaskan panas. Nah, kalau dikerodong terus, burung bisa melepaskan panas dengan cara dia mangap, buka paruh ya. Tapi itu pun belum cukup, sehingga dia melampiaskannya juga ke cabut bulu. Jadi hati-hati juga kepada teman-teman yang punya burung anis kembang yang sudah bertipe darah panas, jangan sampai hariannya di full kerodong ya, sebaiknya malam harinya saja. Jadi memang perlu bagi kita untuk mengenali karakter burung anis kembang kita masing-masing. Nah kemudian kerodong ini juga sangat bermanfaat untuk mengatur birahi dan emosi burung kita yang mungkin mau kita lombakan. Contoh pada saat proses penjemuran, ada burung yang harus saling lihat pada saat jemur. Ini untuk burung-burung yang agresif ya, yang kalau lihat temannya itu waduh menyerang seperti itu. Nah kalau di lomba kan tidak bisa seperti itu. Nah burung anis kembang harus kita latih untuk berani berkicau, berani ngerol dalam keadaan birahi koloni. Artinya dia berkicau ngerol di hadapan teman-temannya. Nah kita latih tanpa sekat kerodong. Nah untuk burung-burung yang fighter ya, ketika dia melihat anis kembang lain, dia itu sudah langsung ngidang, ngobra, gobet-gobet seperti ini. Nah ini perlu kita memakai kerodong, jadi dikerodong separuh agar panas juga bisa mengenai tubuhnya, tapi dia tidak bisa melihat sisi lain di mana teman-temannya ikut berjemur saat itu. Jadi kerodong ini juga berfungsi membantu mengatur birahi dan emosi burung anis kembang pada saat penjemuran. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait fungsi kerodong. Oh iya, untuk burung yang sakit itu juga wajib dikerodong agar dia kondisinya tetap hangat, suhu badannya tidak ngedrop, cepat sembuh dan tidak menular kepada teman-temannya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel Sobat Anis Kembang, belajar bersama, berinteraksi, berkomunikasi dengan saya. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan share. Jangan lupa bagi teman-teman biar tidak ketinggalan video-video saya yang baru, silakan untuk subscribe. Terima kasih, salam satu jiwa anis kembang. Tatidut, krak.